Karena bukan daun itu yang bisa menyembuhkan penyakit. Yang bisa menyembuhkan penyakitmu adalah Allah itu sendiri. Lewat pelantara daun ini, ya gitu. Jadi kita harus mempunyai kesadaran. Kita belajar dulu pemahaman tentang kesadaran, lantas kita terapkan dalam kehidupan nyata kita. Firngon itu adalah ketika orang berbicara, orang bergerak, tapi tanpa ada kesadaran bahwa kita berbicara, kita bergerak, itu mendapatkan daya dan upaya, mendapatkan daya dan kekuatan, mendapatkan pertolongan dari Tuhan kita. Jika kita berbicara tidak berkesadaran sampai ke situ, itulah sejatinya, hakikatnya Firngon. Kita itu tidak bisa apa-apa. Kita bisa begini dan begitu. Itu karena dibisakan, karena mendapatkan pertolongan. Lah itulah yang harus kita jaga. Kita harus berkesadaran. Aktivitas kita dan sebagainya, semua itu atas dasar pertolongan dari Tuhan kita, dari Allah. Yang menolong diri kita itu adalah Allah. Oke, secara nyata, secara umum, kita umpamane tabrakan, dan ada orang yang menolong, kita harus mempunyai kesadaran bahwa yang menolong itu ya Allah, yang menggerakkan rasa hati orang yang menolong kita. Kita ditolong oleh Allah lewat makhluk lain yang digerakkan oleh Tuhan kita untuk menolong kita. Umpama seperti ini ada orang geletak dan ini tidak digerakkan untuk menolong kita. Bisa jadi yang menolong itu yang di belakangnya. Allah menggerakkan orang yang di belakangnya. Umpamanya kita numpak motor gluda gerubu lagi motor akhirnya lewat bayaran nolong kita. Karena ini tidak digerakkan untuk menolong kita. Ternyata yang digerakkan adalah orang yang di belakangnya. Ya ini Allah menyuruh, mengutus orang ini untuk menolong kita. Allah yang menggerakkan orang ini Allah menggerakkan hatinya, menggerakkan rasanya untuk menolong kita. Kita harus mempunyai kesadaran seperti itu. Jangan hanya mentok di makhluknya. Oh, aku mau ditulungi nangai. Memang nyatanya kita dalam kenyataan kita ditolong oleh orang itu, tapi kita harus mempunyai kesadaran orang itu menolong kita karena mendapatkan gerakan dari Tuhan kita. Orang itu digerakkan hatinya, orang itu diberi kuasa untuk menolong kita, orang itu diberi daya untuk menolong kita. Kita harus mempunyai kesadaran seperti itu. Jangan mempertuhankan orang, jangan mempertuhankan makhluk. Oke, kita ditolong oleh makhluk secara nyata, secara syariat. Tapi batin kita harus mempunyai kesadaran bahwa kita ditolong oleh Allah lewat pelantara si A, si B, si C, lewat pelantara makhluk ini. Itu harus kita jaga. Dan itu ranahnya ada di dalam hati, di dalam diri kita. Orang kudu diucapno. Gusti Allah nulung aku lewat wong ora kudu. Karena hakikat itu ranahnya hati, ranah dalam diri. Tapi intinya kita mempunyai kesadaran agar kita tidak mempertuhankan makhluk. Ojo nganti syirik kafir, ojo nganti dadi firman. Jangan mempertuhankan. Makanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hilangkan Tuhan itu semua. Yang ada hanya Allah. Makhluk bisa menjadi Tuhan. Duit bisa menjadi Tuhan, benda bisa menjadi Tuhan. Jika kita mempercayai bahwa yang menolong aku adalah benda ini, berarti kita telah mempertuhankan benda ini. Contoh paling sederhana, oskadon. Jika kita mempercayai bahwa oskadon ini bisa menyembuhkan penyakit kita, berarti kita sudah mempertuhankan obat tersebut. Jadi kita harus mempunyai kesadaran.
saya sembuh dari sakit karena lewat pelantara obat ini. Harus mempunyai kesadaran. Tapi jika kita tidak punya kesadaran, seumpama contoh, aku nganggo obat iki langsung mari, lo berarti kita mempertuhankan obat ini. Angel mbok nggak belajar kesadaran. Untuk menjaga kesadaran itu angel. Tapi kudu bisa, apa menungso sejatinya kudu bisa menjaga kesadaran. Bukan kelalaian yang diabadikan, tapi kesadaran harus dibangun. Nanti sarengat hakikatnya kudu jalan bareng. Dohir batin kudu jalan bareng. Dohire apa? Iki dohire obat. Batine apa? Batine kesadaran. Tapi nek dohir tok, kita malah mempertuhankan itu. Kan ya bisa kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa itu sakit, Nabi Musa itu meminta berdoa, meminta obat dan mendapatkan dawuh, disuruh untuk memakan daun ini. Nabi Musa pun memakan daun itu. Dan setelah itu sembuh. Lantas kumat lagi atau kambuh lagi sakitnya. Dan Nabi Musa tanpa berdoa langsung inisiatif sendiri memakan daun tersebut. Nanti prigil wite, tapi orang mari. Terus macam wite prigil orang mari. Nabi Musa lapor, "Duh Gusti, kok penyakitku ora mari? Mau nganggo godhong kae mari, kok siki ora mari?" Umpamanya seperti itu. Gusti Allah dawuh, "Mau mari mergo kamu itu memohon dulu kepadaku. Jadi aku berikan kesembuhan. Tapi ketika yang kedua, ketiga dan seterusnya kamu tidak memohon kepadaku, kamu langsung inisiatif sendiri memakan daun itu. Karena bukan daun itu yang bisa menyembuhkan penyakit. Yang bisa menyembuhkan penyakitmu adalah Allah itu sendiri. Lewat pelantara daun ini, ya gitu. Jadi kita harus mempunyai kesadaran. Kita belajar dulu pemahaman tentang kesadaran, lantas kita terapkan dalam kehidupan nyata kita. Lah wong sing wis secara teori, secara pemahaman wis bisa nih, wis yuk sadar, wis bisa menangkap penjabaran. Tapi ketika dalam lapangan perlu latihan suwe. Asih apa cara bahasanya? Ya kepleset, ya asih kesandung. Maksudnya kadang sadar, kadang kelalen, tapi ora apa-apa, jenenge lagi latihan, lagi belajar. Ayo belajar bareng, belajar terus. Melatih kesadaran. Mergo ini adalah kezaliman untuk diri kita sendiri. Ketone sepele, memang ketone sepele. Mungkin dianggap hal seperti ini sangat sepele. Mungkin. Tapi nek aku pribadi loh yo, nek aku pribadi menganggap hal seperti ini atau kelalaian seperti ini itu sangat berbahaya untuk diri kita sendiri. Belajar berkesadaran, kita sadari bahwa kita bergerak, kita beraktivitas, kita mempunyai ini, mempunyai itu semua karena Allah. Dari Allah yang memberikan kita. Memang secara nyata kita bekerja, kita bergerak, tapi sejatinya Allah lah yang telah memberi kita. Pekerjaan itu pun dari Allah. Jika Allah tidak menghendaki kita bekerja seperti itu, ya orang bakal bisa kerja. Ya karena Allah lah kita diberi pekerjaan, kita bisa bekerja, kita diberi pekerjaan. Semua itu karena Allah. Tidak ada yang tidak dari Allah. Bangun kesadaran itu.